Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Usmanogi. Baik Bapak Ibu, di video kali ini kami kembali akan memberikan informasi terbaru terkait dengan seleksi CSN, baik itu untuk P3K Guru, Kesehatan, dan juga Teknis. Oleh karena itu silakan disimak videonya sampai selesai untuk mendapatkan informasi-informasi yang akan kami sampaikan di video ini. Namun seperti biasa kami selalu mengingatkan bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sekali mengupdate info-info terbaru rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Baik, langsung saja berkaitan dengan untuk pengadaan ASN. Nah, kita berbicara sini untuk yang tahun 2023 karena untuk yang tahun 2022 tentunya pelaksanaan sudah berlangsung. Nah, di sini sudah kita ketahui bersama bahwasanya untuk kebijakan pengadaan ASN tahun 2023 itu fokus pemerintah itu tetap pada pelayanan dasar seperti guru dan tenaga kesehatan. Namun juga akan dibuka teknis ya Bapak Ibu. Nah, tentunya di sini dengan seoptimal mungkin menyelesaikan masalah non ASN. Nah, berbicara untuk pengadaan ASN tahun 2023, di sini kita mendapatkan informasi terbaru mengenai untuk kebutuhan ASN. Ya, ini adalah paparan dari Kementerian Keuangan menyampaikan untuk kebutuhan ASN daerah. Nah, di sini disampaikan beberapa data ataupun uraian, baik itu untuk guru, ya, kemudian ada tenaga kesehatan dan juga teknis Bapak Ibu. Ini dia kebutuhan ASN daerah setelah direvisi setelah ada usulan dari daerah. Nah, di sini penjelasannya yaitu berdasarkan dari surat Menpan RB nomor B/1842-SM.01.00/2022 yang tertanggal 20 September itu tentang data proyeksi kebutuhan ASN tahun 2022 dan 2023. Ini datanya Bapak Ibu untuk data berkaitan dengan kebutuhan ASN daerah. Nah, di sini kalau kita lihat juga ada teknis. Nah, untuk guru kita lihat angkanya itu 86.626, kemudian ada nakes yaitu 1.438, kemudian teknis 28.045, sehingga totalnya itu ada 916.109. Nah, ini untuk angka yang kita dapatkan informasi sementaranya dari paparan dari Kementerian Keuangan untuk kebutuhan ASN daerah. Nah, berkaitan dengan tadi kebijakan untuk prioritas pemerintah di tahun 2023 tetap untuk pelayanan dasar, di sini sudah ada keputusan dari Menteri Kesehatan, terutama kita lihat di sini Bapak Ibu, itu sudah ada keputusan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Nomor keputusannya bisa kita lihat di sini, yaitu tentang penetapan kebutuhan aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Kesehatan tahun 2023 sampai dengan 2027 Bapak Ibu. Nah, kalau kita cek di sini keputusan menterinya itu ada lampiran terkait dengan untuk lampiran kebutuhan untuk tenaga kesehatan yang sudah diperkirakan untuk sampai dengan tahun 2027 Bapak Ibu. Nah, di sini kita lihat langsung per unit organisasi dan nama jabatannya. Kemudian kalau kita lihat lagi di sini sangat lengkap datanya terkait dengan untuk kebutuhan P3K tenaga kesehatan untuk perlampirannya. Ini dia Bapak Ibu proyeksi kebutuhan pegawai 5 tahun ke depan. Baik itu untuk di sini disampaikan seperti di Biro Perencanaan dan Anggaran, kemudian dan sebagainya untuk setiap instansi tentunya berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan. Yang tentunya menjadi kabar baik bagi rekan-rekan sekalian yang akan mengikuti pelaksanaan seleksi P3K di tahun 2023 mendatang, karena untuk arah kebijakannya sudah jelas disampaikan oleh pemerintah, itu fokusnya juga pada pelayanan dasar. Nah, berkaitan dengan hal ini tentunya bagi rekan-rekan sekalian berdasarkan juga anggaran, karena persoalan pertama yang kita ketahui bahwasanya adalah mengenai anggaran. Nah, untuk mengenai anggaran itu sudah ada aturan terbaru ya mengenai DAU, karena sumber gaji P3K itu sumbernya dari DAU berdasarkan surat yang sudah disampaikan juga dari Kementerian Keuangan untuk penyampaian rincian alokasi transfer daerah tahun anggaran 2023. Itu dana alokasi umum sudah disampaikan, dan kalau kita lihat paparan pada saat pengadaan ASN, rakor pengadaan ASN 2023 itu menyampaikan bahwasanya untuk DAU yang ditentukan penggunaannya atau spesifik grant itu termasuk dalam penggajian P3K Bapak Ibu.
Nah, kalau kita lihat lagi, bahkan untuk rincian untuk dana transfer ke daerah ini itu sudah dialokasikan tersendiri untuk yang P3K Bapak Ibu ya, di sini penggajian formasi P3K. Dan kalau kita lihat lebih rincinya lagi, paparan dari Kementerian Keuangan itu bahkan untuk alokasi DAU ini P3K tahun anggaran 2023 ini sudah disampaikan juga untuk setiap pemerintah provinsi seluruh Indonesia Bapak Ibu. Dan ini dia filenya, yaitu rincian kebutuhan alokasi DAU untuk penggajian formasi P3K dalam DAU tahun anggaran 2023. Nah, kalau kita lihat di sini sudah ada per daerah, itu seperti Provinsi Aceh, kemudian ada kabupatennya, kemudian Provinsi Papua Selatan dan sebagainya. Namun ini tampilan yang disampaikan pada saat rakor pengadaan ASN 2023 Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat di sini untuk jumlah formasi P3K 2023 itu ada guru, kemudian ada tenaga kesehatan dan juga ada tenaga teknis Bapak Ibu. Nah, ini adalah angka ataupun jumlah uang dalam rupiah, yaitu kebutuhan gaji dan tunjangan melekat formasi P3K. Nah, ini untuk yang di tahun 2023 Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat misalnya di sini ya, untuk Aceh Barat itu angkanya sudah disampaikan di sini di dalam filenya. Untuk guru buka 413, kemudian tenaga kesehatan 47, teknis strip. Begitu di sini kalau kita lagi di Aceh Besar itu guru ada Bapak Ibu ya 700 lebih, kemudian kesehatan juga buka, begitu pula dengan untuk teknis. Nah, ini adalah totalnya 919. Nah, ini untuk penyampaian mengenai alokasi DAU P3K tahun anggaran 2023 juga disampaikan untuk alokasi formasi P3K-nya dan untuk penggajian kebutuhan gaji dan tunjangan melekat formasi P3K 2022. Nah, tentunya ini sudah juga disampaikan Bapak Ibu ya untuk arah kebijakan ataupun rekomendasi kebijakan yang disampaikan masing-masing pada saat rakor kemarin. Itu dari Kementerian Kesehatan itu merekomendasikan beberapa kebijakan P3K 2023, yaitu prioritas pengadaan untuk tenaga kesehatan 2023 itu tentunya adalah pemenuhan kebutuhan nakes dengan jenis spesialis dan tenaga yang diprioritaskan sesuai RPJMN. Kemudian ada sini lokasi penempatan dilakukan pada vaskes dengan kondisi kosong dan kurang untuk mencapai standar ketenagaan minimal. Kemudian penempatan dilakukan dengan hasil analisis beban kerja. Kemudian di sini Bapak Ibu yang kedua disampaikan bahwasanya untuk seleksi P3K tenaga kesehatan dilakukan secara terbuka. Untuk tenaga kesehatan yang sulit dipenuhi melalui formasi ASN seperti dokter spesialis, dokter dan dokter gigi. Dan di sini yang ketiga, pengangkatan dilakukan sesuai dengan kebutuhan pelayanan secara berkeadilan dan berimbang. Begitu pula untuk yang tenaga guru Bapak Ibu ya. Untuk kebijakannya arahnya sudah disampaikan juga oleh Kementerian Pendidikan bahwasanya untuk arah kebijakan P3K guru di tahun 2023 itu juga ada disampaikan oleh Mendikbudristek pada saat rakor pengadaan ASN yang sudah kita informasikan di video sebelumnya. Nah, itulah beberapa informasi yang dapat kami bagikan pada rekan-rekan sekalian bahwasanya untuk tetap di tahun 2023 tetap akan dibuka untuk seleksi ASN Bapak Ibu. Jadi bagi rekan-rekan yang tidak lulus mungkin di tahun 2022 itu bisa mempersiapkan diri lagi di tahun 2023 karena formasi kebutuhan ASN di daerah 2023 itu sudah dihitung juga, bahkan untuk mengenai penggajiannya pun sudah dibuat peraturan terbaru dari Kementerian Keuangan terutama dari DAU-nya Bapak Ibu ya, itu specific grant. Itulah informasi yang dapat kami bagikan kepada rekan-rekan sekalian mengenai informasi bagi rekan-rekan honorer khususnya untuk menyelesaikan masalah non-ASN, terutama bagi rekan-rekan yang bisa mengikuti seleksi ASN di tahun 2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.